Kali ini kita akan membahas mengapa menggunakan Integrated Marketing Communication atau biasa disingkat dengan IMC. Sebelum kita bahas mengapa IMC, yuk kita bahas dahulu asal mula mengapa IMC masuk dalam bidang ilmu komunikasi. Seperti yang kita tahu, dalam pemasaran ada konsep yang dinamakan dengan bauran pemasaran atau biasa disingkat dengan 4P. Bauran pemasaran ini terdiri dari 4 hal. Pertama produk, kedua price, ketiga place, dan yang keempat promotion. Di mana produk merupakan elemen yang menggambarkan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar. Sedangkan price, elemen yang menggambarkan modal ditambah keuntungan sama dengan hal yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Place, elemen yang menggambarkan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan promotion merupakan elemen yang menggambarkan komunikasi dengan konsumen. Dari keempat elemen bauran pemasaran ini, sudah terlihat yang paling mendekati dengan komunikasi adalah elemen promotion. Sehingga dari elemen promotion inilah kemudian berkembang menjadi komunikasi pemasaran. Dan hal tersebut juga banyak dikaji dalam bidang ilmu komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan dalam bidang ilmu komunikasi pemasaran ini, yang menjadi komunikator adalah perusahaan atau produsen, sedangkan yang menjadi komunikan adalah konsumen. Sedangkan untuk konteks pesannya akan banyak sekali berkaitan dengan pesan-pesan pemasaran, di mana tujuannya untuk mempengaruhi konsumen agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang perlu Anda ketahui, konsumen terbagi menjadi dua. Pertama, konsumen sehari-hari, dan yang kedua adalah konsumen bisnis. Pada konsumen sehari-hari ini, mereka mengkonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari baik untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan. Pada konsumen sehari-hari, mereka mengkonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari baik untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan. Contohnya seperti konsumen yang sedang belanja bulanan. Mereka mengkonsumsi untuk kebutuhan misalnya seperti beras, kecap, pasta gigi, sabun mandi, dan lain sebagainya. Artinya, mereka mengkonsumsi tersebut untuk kebutuhan mereka sendiri dan bukan untuk kebutuhan orang lain. Sedangkan pada konsumen bisnis, mereka mengkonsumsi bukan maksud untuk digunakan sehari-hari atau juga bukan maksud untuk dirinya sendiri, tetapi lebih kepada untuk memperoleh keuntungan ataupun hal yang lainnya. Contohnya, orang yang membeli baju untuk dijual kembali kepada konsumen yang lainnya. Artinya, mereka mengkonsumsi produk bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kembali kepada konsumen yang lain. Kembali pada komunikasi pemasaran, yang perlu Anda ketahui bahwa bentuk marketing communication bisa berupa iklan televisi, iklan radio, iklan online, publikasi, public relation, sales promotion, personal selling, direct selling, dan sponsorship. Bentuk-bentuk marketing communication ini merupakan salah satu bentuk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Sedangkan IMC merupakan suatu proses komunikasi yang memerlukan perencanaan, penciptaan, integrasi, dan implementasi dari berbagai bentuk marketing communication. Baik itu menyangkut keseluruhan bentuk marketing communication ataupun sebagian. Artinya, IMC merupakan proses integrasi dengan menggabungkan berbagai macam bentuk komunikasi pemasaran, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian, dengan maksud agar tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai secara efektif.
Contohnya pada salah satu produk herbal, mereka menggunakan program AMC yaitu kampanye hidup sehat dengan menggabungkan elemen komunikasi pemasaran iklan cetak dan radio. Di mana pada promosi melalui media cetak mereka menggunakan iklan banner, sedangkan pada media radio mereka menggunakan sebuah program talk show mengenai hidup sehat. Perusahaan produk herbal tersebut menggunakan dua bentuk komunikasi pemasaran dengan tujuan yang sama. Pesannya pun sama, sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan juga untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Lantas, seberapa pentingkah AMC ini harus diterapkan dalam program komunikasi pemasaran? Ada sebuah hasil riset yang menunjukkan bahwa iklan TV yang digabungkan dengan media online justru menghasilkan dampak yang lebih besar daripada iklan TV yang berjalan sendiri dan media online yang berjalan sendiri. Lalu, dengan semakin berkembangnya teknologi digital yang memunculkan media-media promosi alternatif yang ternyata justru biayanya lebih murah daripada media-media sebelumnya. Dan yang tak kalah penting, adanya perubahan perilaku konsumen dalam hal mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan produk mereka. Sehingga dengan mengintegrasikan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran akan banyak sekali memberikan alternatif-alternatif media untuk konsumen dalam mencari informasi mengenai kebutuhan produk mereka. Contohnya pada perusahaan asuransi State Farm, di mana perusahaan yang masuk Fortune 500 ini justru dianggap oleh kalangan usia 18-25 tahun sebagai perusahaan yang tidak penting bagi mereka. Hal ini beranggapan pada kelompok usia tersebut menganggap bahwa State Farm adalah produk untuk konsumen usia tua. Di mana State Farm akhirnya mengeluarkan sebuah program AMC yang dinamakan dengan program Know What. Program Know What ini diimplementasikan oleh State Farm pada iklan televisi, cetak, surat kabar, website, dan sponsorship pada acara festival. Di mana pada salah satu pesan kampanye Know What ini menggambarkan sebuah mobil yang di beberapa bagian terlihat pesok. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan, temukan bagaimana solusinya sebelum kejadian ini menyusahkan Anda di knowwhat.com. Hal ini mendorong konsumen usia muda untuk mencari tahu kira-kira bagaimana jika mobil tersebut merupakan mobil mereka. Dan secara tidak langsung mendorong mereka untuk mengunjungi situs website knowwhat.com. Perusahaan State Farm dengan sengaja tidak mencantumkan logo apapun mengenai perusahaan mereka pada kampanye program AMC knowwhat.com. Hal ini juga menunjukkan pada konsumen usia muda bahwa kejadian-kejadian tersebut juga bisa terjadi pada diri mereka. Sehingga mendorong perusahaan State Farm memiliki tempat tersendiri dalam persepsi kalangan usia muda. Pada akhirnya, hasil kampanye Know What ini menghasilkan beberapa dampak positif, seperti kunjungan situs knowwhat.com yang mencapai 10.000 sampai 20.000 per hari, dengan lebih dari separuh merupakan pengunjung usia muda. Banyaknya komentar positif pada blog dan situs masyarakat mengenai perusahaan State Farm. Perhatian pada kalangan usia 18 sampai 25 tahun yang meningkat, dan konsumen kalangan 18-25 tahun yang juga mengalami peningkatan. Lalu bagaimana perkembangan AMC sekarang? Ternyata sebagian besar beralih ke cara baru yaitu AMC, dan mereka memilih untuk integrasi, dan sebagian kecil memilih bertahan dengan cara yang lama atau tidak memilih untuk integrasi. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan masih tetap bertahan dengan cara yang lama. Pertama, tidak sedikit yang beranggapan bahwa teori tidak selalu mudah untuk diimplementasikan. Bagi sebagian mereka menganggap bahwa AMC adalah hal yang sangat susah dan sangat sulit untuk diimplementasikan.
Kedua, adanya kecenderungan agensi luar yang terspesialisasi hanya pada satu media, sehingga akan susah mencakup integrasi ke berbagai macam media promosi yang ada. Ketiga, keengganan manajerial organisasi untuk merubah fungsi. Hal ini didasari bahwa mereka sudah merasakan kenyamanan dengan fungsi yang sekarang, sehingga akan merasa malas untuk merubah ke hal yang lainnya. Keempat, tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa AMC tidak lebih dari sekedar hal baru yang umurnya singkat. Artinya, mereka percaya bahwa AMC ini adalah program musiman yang dimana lambat laun juga akan menghilang. Lalu, bagaimana dengan Anda? Memilih untuk integrasi atau tetap tidak memilih untuk integrasi? Itulah sedikit penjelasan mengenai mengapa Integrated Marketing Communication harus diterapkan. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.